Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini setelah merayakan Hari Raya Galungan Kuningan? Mudah-mudahan anak sehat-sehat ya. Sekarang Ibu akan kasih anak-anak dongeng atau cerita. Nah, nanti setelah cerita Ibu Guru minta mengamati cerita tersebut ya anak-anak. Silakan. Kisah Timun Mas. Selamat pagi. Zaman dulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Sore itu, Mbok Sani pergi mencari kayu bakar ke hutan. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Mbok Sarni sangat ketakutan. Ia pun menjawab bahwa ia tidak memiliki anak. Tanpa diduga, Buto Ijo memberi sebuah biji mentimun kepada Mbok Sarni. Buto Ijo berkata bahwa dalam waktu 2 minggu, Mbok Sarni akan memiliki anak. Mbok Sarni sangat senang menerima pemberian itu. Namun, sebagai gantinya, setelah anak itu berusia 6 tahun, ia harus diserahkan kepada Buto Ijo untuk disantap. 2 minggu telah berlalu. Biji mentimun yang ditanam Mbok Sarni telah berbuah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang sangat besar. Mentimun itu terlihat berbeda, dan Mbok Sarni tahu itu bukanlah mentimun biasa. Kemudian, Mbok Sarni memetik mentimun itu dan membawanya ke dapur. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sarni memberi nama bayi itu Timun Mas. 6 tahun berlalu. Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik. Tiba saatnya bagi Mbok Sarni untuk menepati janjinya pada Buto Ijo. Saat Buto Ijo datang, Mbok Sarni meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarni. Pertapa itu bilang, Timun Mas harus lari dari rumah agar ia selamat. Untuk melawan Buto Ijo, pertapa itu menyarankan agar Timun Mas dibekali 4 senjata, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pagi hari tiba, Mbok Sarni telah selesai menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Ia pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, lemparkan senjata itu satu persatu. Saat Buto Ijo datang, Mbok Sarni memerintahkan Timun Mas untuk lari. Buto Ijo marah dan segera berlari mengejar Timun Mas. Timun Mas melempar senjata pertama, yaitu biji mentimun. Seketika itu juga Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi Buto Ijo bisa lolos. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo. Buto Ijo masih sanggup mengejar, dan Timun Mas segera melemparkan garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup menyelamatkan diri, Timun Mas melemparkan terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tak sanggup bertahan, dan ia pun tenggelam untuk selamanya.
Timun Mas segera berlari pulang ke rumah. Dia sangat bahagia bisa bertemu dengan ibunya lagi. Mbok Sani bersyukur bahwa buta ijo sudah tiada. Dan mereka pun hidup berbahagia selamanya. Pesan moralnya, kita tidak boleh mengancam dan berperilaku jahat kepada orang lain. Karena setiap perbuatan jahat akan mendapatkan hukuman. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa mengamati video Timun Mas tadi? Kalau sudah, Bu Guru kasih tugas. Dengarkan dan tulis di buku tulis. Ya anak-anak? Nomor 1, sebutkan dalam cerita tadi mana yang termasuk Eke Premana. 2, Dwi Premana. Yang ketiga, Tri Premana. Itu saja anak-anak. Bu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.